Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Senin, tanggal 7 November 2022. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa MC Saham mengadakan grup premium khusus yang disertai oleh berbagai fasilitas menarik. Mulai dari pembelajaran khusus analisa teknikal, konsultasi emiten, live webinar, signal trading, portfolio review, e-learning, dan masih banyak lagi. Bagi teman-teman yang tertarik bisa langsung join di grup Telegram dulu, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa acuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk membeli dan menjual saham, hasil analisa saya perlu direvisi kembali. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username MC Saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Kita langsung mulai ke pembahasannya, di mana hari ini Pegas closing di harga 1.850 dengan persentase minus 4,88%. Ini sudah kelihatan bahwa memang Pegas menciptakan swing high valid, di mana Pegas berpotensi untuk bergerak melemah ya. Kita lihat Pegas setelah menyentuh kurang lebih di area 1990-an, harganya memang drop ke bawah. Kalau saya bilang sih ini sudah valid ya, double top ya. Ini sudah valid double top. Tapi untuk lebih memvalidasi lagi, kita tunggu ketika memang Pegas benar-benar ya, benar-benar menciptakan pattern double top, yaitu ketika Pegas berhasil breakout atau breakdown support di harga 1690. Jadi begitu Pegas memang sudah berhasil breakout, harga 1690 harganya drop ya, turun menembus 1690, maka Pegas berpotensi untuk bergerak lebih lemah kembali. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Kalau teman-teman baru beli hari ini saat opening, yaitu sedikit berbahaya, ya. Karena secara tren ini Pegas masih ada potensi untuk koreksi terlebih dahulu. Oke, kalau kita lihat by pattern sebenarnya ada target ya. Target dari pattern double top itu bisa kita ukur berdasarkan breakout neckline nanti. Ya kurang lebih di 1370-an ya. Tuh di support 1370 sini itu merupakan target pattern rebound-nya. Namun sebelum itu jangan khawatir karena masih ada kesempatan untuk rebound lagi di garis EMA 90-nya. Garis EMA 90 Pegas itu berada di harga 1770, di mana kalau saya perhatikan memang mostly Pegas sering terjadinya rejection di area sana. Tapi ya sedikit ada indikasi kalau terlihat adanya rejection kuat dari resisten kuatnya juga, ya ini sedikit berbahaya. Itu ya, jadi ada berbagai pertimbangan, teman-teman juga perlu decide mau hold, taking profit, cut profit ya bisa diatur sendiri. Lanjut, ada saham Antam. Nah, untuk Antam closing di harga 2000 dengan persentase plus 4,44%. Antam juga hari ini naik ya, tepat closingnya di harga 2000. Gap ini masih belum ditutup ya. Gap di harga 2030 ini masih belum ditutup, seharusnya besok akan ditutup, tapi tetap ya untuk Antam ini masih ada gap di atas, di mana PR juga ya ini juga PR untuk Antam. 2740 ini menjadi PR untuk Antam, harus ditutup ya, harus ditutup. Jadi kita masih nantikan saja untuk Antam. Kalau saya bilang sih, ya kita coba cek ya dari moving average-nya. Ini juga baru breakout EMA 90-nya. Kita nggak tahu dalam minggu ini apakah akan kembali turun di bawah EMA 90 atau memang masih bertahan. Ya, sudah boleh masuk di Antam kapan? Ya kalau saya bilang tunggu saja ketika dia berhasil breakout atau kembali lagi di support 2270-nya, ya itu baru bisa kita ambil lagi. Tapi kalau sekarang sih jangan dulu. Ya, kalau saya bilang jangan dulu. Karena masih belum terlihat jelas apakah ini reversal trend atau memang masih continuation. Tapi so far target koreksi Antam itu masih di 1535 1500-an itu targetnya. Dan ya kita harapkan dari weekly chart ini membuat pola double bottom baru bisa naik gitu ya.
Lanjut ada saham Harum. Untuk Harum closing di harga 16,60 dengan persentase plus 4,4%. Memang harganya Harum kan belakangan ini turun tapi ya reboundnya sudah kelihatan. Harum nggak kuat tuh, dia ngempet mau rebound dan memang hari ini sampai rebound. Volume juga cukup tinggi dan menurut saya kalau teman-teman memang mau masuk di Harum ya, ya saya sarankan, saya rekomendasi masuknya di kotak ungu saja ya, 13.20 hingga 13.75 baru bisa entry. Meskipun hari ini naik 4%, volume cukup tinggi, kalau saya nggak akan ambil ya, tetap nggak akan saya ambil. Karena sudah kelihatan adanya lower low di sini, meskipun adanya higher high, tapi soon ini berpotensi untuk membuat lower high ya. Sudah kelihatan nih indikasinya lower low. Gitu ya, untuk Harum mungkin akan saya serok di kotak ungu nanti. Resisten terdekat so far di 1685 ini minor resistnya, jadi waspada ya. Lanjut ada saham BB. Untuk BB volume juga masih aktif-aktif saja. Support tetap sama di 129, ini support cukup kuat. Ya, kalau teman-teman mau taking profit ya bisa tunggu saja ketika BB naik 154 bisa taking profit karena ini juga menjadi resistennya. Ya kalau memang BB bergeraknya di range sana-sana saja ya kemungkinan besar ini akan sideways ya. BB-nya akan sideways. 130, 154 di range sana. Tapi kalau memang bisa breakout 154 lagi, teman-teman boleh tuh tambah muatan ya. Atau breakout 159 lah. Kalau dia breakout ada potensi untuk lanjut naik lebih tinggi lagi. Jadi yang mau buy on breakout bisa diatur, buy on weakness bisa diatur. Ya, targetnya support di 139, resist di 159, 155 di arah sanaan. Oke ya, itu untuk BP. Lanjut, di sini ada saham MDKA. MDKA hari ini juga sudah naik 6%, volume juga cukup tinggi, stok asik memang masih ya mengarah naik ya. Kebetulan stok asiknya tetap mengarah naik. Cek dari sinar ya, di sini kelihatannya sudah breakout ya, tapi belum breakout yang entah mendongkrak atau bagaimana. Coba cek di sini, yes ini sudah breakout ya dari tren lainnya. Tren dua sudah breakout. Nah, ini perhatikan. Ya, ini bisa dijadikan peluang sebenarnya ya untuk MDKA. Ini volume yang perlu dinotis ya. Volume di MDKA ini juga masih aktif ya. Volumenya ini masih aktif dan menurut saya apakah ada potensi untuk em, koreksi dan retesting tren lainnya ya menurut saya masih ada ya, masih ada potensi. Jadi apakah teman-teman mau tunggu dulu? Gimana nih solusinya ya? Kalau teman-teman yang mau buy, better ya kalau saya bilang ini bisa coba kalau mau buy on breakout 4450 breakout bisa coba beli ya, itu bisa. Lalu untuk targetnya di berapa? Ini bisa kita ukur juga. Targetnya sih bisa ya. Ini closing gap juga bisa. 4960 hingga 4820 itu bisa jadikan target ya. Target ini bisa jadikan target. Ya kalau teman-teman mau beli bisa tunggu saja kalau memang berhasil breakout 4500 serok saja 4820 bisa exit ya. 6% 7%-an. Atau yang mau buy on retesting trend line bisa, ini tapi sedikit curam juga ya trend lainnya. Atau buy on weakness support ya nanti bisa ditunggu saja kepala cangkul atau swing high validnya nanti baru bisa di rebuild lagi re-entry-nya, entry point-nya gitu ya untuk MDKA. Apakah masih uptrend MDKA? Kita coba cek. Yes, ini sudah breakout EMA 90 which is good ya. Lanjut ada saham Inco. Inco hari ini naik ya 5%, 6%-an. Closing di 7150, volume hari ini juga lumayan tinggi. Ya, lumayan tinggi. Untuk Inco ini breakout ya hari ini. Ini kalau teman-teman perhatikan tuh ya, breakout ini untuk Inco. Oke, cek.
Ini kalau saya bilang sih targetnya Inco 8.200 lah ya. Targetnya Inco ya 8.200. Dan bisa dicatat 8.200. 8.200, 8.000 di arah sana ada. Jadi apakah Inco berpulang untuk bergerak up lagi? Menurut saya iya ya. Menurut saya sih iya masih ada. Gitu ya untuk Inco. Kita lanjut. Di sini ada saham Akra. Untuk Akra closing di harga 14.95 dengan persentase minus 1,32%. Apakah masih uptrend untuk Akra? Masih, which is masih strong uptrend juga. Apakah Akra masih membuat lower low? Masih, ya, masih membuat, masih membuat lower high, ya. Kalau saya bilang masih membuat lower high, masih membuat higher high juga. Menurut saya masih bagus untuk Akra. Tapi dengan posisi sekarang terus terang, ya saya akan coba ambil ketika dia membuat swing high valid, akan saya ambil dan akan saya buy on weakness. Karena kalau masih dalam posisi ini, terus terang akan saya tunggu dulu. Saya akan wait and see. Ya, akan saya wait and see. Kapan waktunya? Ya tunggu nanti kalau memang ada kepala cangkulnya baru akan saya ambil. Ya, akan saya tunggu. Karena targetnya sendiri di Akra ini di 1605 itu target taking profit dan sudah sempat mendekati. Jadi kalau saya bilang ini apakah sudah termasuk di area target taking profit ya saya bilang ya termasuk ya. Jadi bukan waktunya beli justru waktunya exit. Ya, jadi akan saya tunggu dulu untuk Akra kalau kita bisa serok di bawah ya why not gitu ya. Lanjut ada saham Bumi. Bumi closing di 178. Nah, ini ya kelihatannya dari kondisi stokastik sih mantap ya. Mantap ini kalau dari kondisi stokastik karena ini kalau golden crossing lumayan besar juga nih harganya untuk naik. Ya berpotensi untuk naik itu lumayan besar kalau ini sekalinya golden crossing. Ya bagus ya, ini sudah mau golden crossing. Ya kita harapkan saja besok semoga bisa golden crossing sungguhan karena sudah mulai dari 24 Oktober 195 mulai dari harga 195 di bawah turun hingga 168 ya. Jadi semoga saja Bumi ada peluang. Tapi kebetulan saya belum punya Bumi ya. Saya masih belum punya Bumi. Nanti bisa dimasukkan ke dalam watchlist juga bagi member yang sudah mengikuti grup Telegram kami. Tuh, untuk Bumi ya, sementara segitu dulu. Yang mau buy on breakout lebih safety ya tunggu saja ketika breakout 194 bisa buy. Lanjut, di sini ada saham Aces. Untuk S Hardware ya, hari ini closing di harga 575 dengan persentase, sorry, minus 2,54%. Nah ini sudah kelihatan, ya volumenya juga tinggi-tinggi sudahan ya. Nah ini sebenarnya minimum targetnya di harga 600 itu sudah di hit ya, kalau saya bilang. Itu sudah di hit targetnya, tapi apakah masih ada peluang untuk hit lagi resistannya di harga 650 ya menurut saya masih ada. Jadi kemungkinan besar ya kalau memang dia memang mau turun ya at least meskipun memang sudah hit 0,382 Fibonacci-nya ya at least dia hit dulu lah di resistannya sini. 650 dia retest baru bisa turun ya. Kita harapkan seperti itu dulu ya sementara untuk akses. Oke. Jadi ya kita masih lihat apakah nanti Access bisa membuat pola inverted head and shoulder ya pola-pola reversal itu perlu diperhatikan. Tapi kalau memang dia membuat pola inverted head and shoulder maka otomatis 650 ini akan di breakout. Jadi ini perlu diperhatikan juga tuh ya yang megang Access. Ingat support 490 ini support kuat kalau di breakout juga potensi turunnya lebih dalam gitu. Lanjut di sini ada saham BBAI. BBAI closing di harga 2390 dengan persentase plus 9,63%. BBAI juga ya, nih kalau teman-temannya mau beli ya karena juga volumenya juga cukup tinggi hari ini. BBAI kalau teman-teman mau beli buy on breakout saja itu lebih safe. 2610 breakout buy ya, 2610 breakout bisa buy. Ini targetnya masih di 3030 ya untuk BBAI ini. Sebenarnya sih lumayan menarik kalau saya bilang ya BBAI ini. Lumayan menarik kalau saya bilang. Jadi yang mau beli sih bisa dan tetap disclaimer on ya. BBI targetnya 3030 tuh untuk bisa dicatat ya targetnya.
BBI targetnya 3030, kalau dilihat dari harga sekarang masih ada 25 persenan. Ya, itu lumayan banyak ya, lumayan besar tuh. Jadi untuk BBI mungkin segitu dahulu. Kita lanjut. Di sini ada saham Indo. Indo kita coba cek by moving average ya. Memang Indo masih bergerak range di sana saja. Volume relatif kecil ya pada perdagangan hari ini. Ini saya buatkan list-list support dan resistennya. Ini ada support di harga 113. Ada resisten juga di harga 126. Ada resisten di 142. Oke. Dan ada lagi support di 104. Jadi sudah saya bantu untuk listkan beberapa garis support dan garis resisten. Support terdekat di 113 untuk Indo, resisten terdekat di 126. Breakout 126 lanjut naik 142, breakout 113 lanjut turun 104 ya. Ini juga ada support kuat lagi ya di sini. Tuh, 91. Oke. Jadi untuk Indo mungkin segitu dulu, lanjut di sini ada saham KKGI. Oke, untuk KKGI sempat adanya fase sideways dan fase sideways ini sudah berhasil di breakout ya. Fase sideways di KKGI ini sudah berhasil di breakout. Saya nggak tahu apakah saham ini termasuk saham liquid karena saya juga nggak seberapa ngikuti ya saham satu ini KKGI. Oke, ini ada support ya, ada support di sini. 500 ya. Jadi kalau teman-teman yang mau beli KKGI bisa tunggu saja di harga 500, bisa entry ya, tapi kalau belum 500 jangan entry dulu, bisa wait and see. Ya, bisa wait and see dulu. Oke. Itu saran saran dari saya. Jadi tunggu dulu. Dia 500 bisa serok, belum 500 jangan ambil dulu. Tapi kalau mau scalping-scalping ya bisa diambil sendiri. Resikonya tetap ditanggung masing-masing. Untuk resisten minornya ya, minor resisten itu di harga 555 itu ada resisten kecil, dan untuk kondisi stokastik momentumnya itu masih berpotensi untuk golden crossing di area oversold. Ya, jadi bisa ditentukan sendiri untuk keputusan tradingnya. Lanjut, di sini ada saham BSSR. BSSR masih ada gap besar di harga 4.840 hingga 5.200. Ini masih ada gap besar ya di sini. Jadi seharusnya kalau memang gap itu memang mau ditutup ya harganya akan diangkat naik ya. Harganya akan diangkat naik dulu. Apakah BSSR masih uptrend? Kalau saya bilang sih sudah mengarah ke downtrend karena kondisi harganya itu sudah di bawah moving average ya. Jadi sudah ada pertanda nih bahwa potensi downtrend. Ini kalau kita coba cek dari Fibonacci, ya memang ada support ya. Ini kalau saya bilang ada support atau demand area di range 4.100 ya. 4.000 hingga 4.100 itu range demand atau supportnya. Ya, itu bisa diperhatikan 4.000 hingga 4.100 dan untuk resistennya di 4.500. Apakah ada potensi untuk menyentuh 4.500 di BSSR BBS BBSR ini ya? Sorry, BSSR. Bentar. BSSR ya, sorry. Apakah ada potensi untuk menyentuh di 4.500? Menurut saya masih ada. Ya, masih ada kemungkinan. Jadi bisa dipersiapkan. Kita lanjut. Di sini ada saham GCCO. Nah, GCCO perhatikan ya, ini sudah bisa untuk diperhatikan. Untuk kondisi sekarang saya masih belum melihat adanya swing high valid. Ya, meskipun di sini kelihatannya ada dead crossing dari kondisi stokastik momentum, tapi saya masih belum melihat adanya swing high valid. Ya, jadi masih ada potensi untuk naik. Ya, masih ada potensi untuk naik. Resistennya di 135, tapi kalau memang 135 seumpamanya ya 135 berhasil di breakout, the next resistance bakalan di 148. Tapi gitu kalau memang
135 masih berat untuk di breakout ya, maka the next support di 123. Ini support selanjutnya. Teman-teman perhatikan kalau memang GCC berhasil breakout 123 ini sedikit berbahaya potensinya, apalagi kalau memang GCC sudah berhasil breakout 114 sudah bisa exit dulu ya. Itu saran dari saya. Lanjut ada saham Buka. Buka ya. Buka ini masih ada beberapa PR ya untuk Buka ini. Ini gap ini harus ditutup ya. Ini cepat atau lambat gap ini harus ditutup. Tuh, 308 hingga 316 itu ada gap, jadi ya semoga saja bisa ditutup, entah itu dalam waktu dekat atau waktu lama. Ini bisa ditunggu saja, yang mau hold ya boleh hold ya. 308 hingga 316 itu bisa dipersiapkan untuk target exit ya. Jadi untuk buka sementara sih segitu dulu. Support terdekat di mana? Support terdekat bisa diatur di harga 272. Setelah 272 ada lagi di 258, tapi akan saya buatkan sebagai demand area saja 250 hingga 258. Itu demand areanya. Itu ya untuk buka. Lanjut ada saham MTEK. MTEK closing di harga 1620 dengan persentase minus 1,22%. Nah, saya kira ya MTEK ini akan membuat pola inverted head and shoulder, tapi ya ternyata eh, di sini adanya whipsaw ya, jadi nggak jadi breakout. Dan dengan kondisi sekarang, kalau saya lihat ya, kalau saya perhatikan, ini patternnya lain lagi, fasenya lain lagi. Ya saya lebih melihat bahwa MTEK ini berpotensi untuk bergerak sideways ya. Ya kurang lebih range sideways-nya di sini. Tuh, ini range sideways-nya. Ya, jadi bisa diperhatikan tuh range sideways-nya. Jadi apakah MTEK berpotensi untuk bergerak melemah? Menurut saya sih ada kemungkinan bila closing MTEK tembus 16.10 ya. Ini kalau sampai 16.10 besok ditembus ya pada perdagangan hari Selasa besok, ya ini sedikit berbahaya. Teman-teman bisa exit karena ada potensi untuk bergerak lanjut lebih lemah. Gitu ya. Lanjut ada saham Swiss. Swiss closing di harga 240 dengan persentase minus 1,64%. By moving average, yes masih downtrend. Coba saya bantu secara broker summary saja. Swiss ya. Swiss closing di harga, sorry, Swiss ada 3 broker yang akumulasi ini sudah net, ada NI, AK, dan CC, rata-rata 240, 248, dan 241. Untuk NI ini top akumulator dengan lot 52.000 lot. Average-nya 240 ya, kurang lebih closing hari ini. Ada saham lagi BTPS. Oke, untuk BTPS ini ya lumayan menarik ya. Sebentar saya cek weekly chart. Oke, interesting. Sebentar. Saya coba gambar. Nah, ini perhatikan ya teman-teman ya. Ini by weekly chart bisa disimak. Nah, ini sudah mendekati garis trend line ya. Akan kita boleh ambil ya, kita boleh ambil bila memang dia sudah confirm breakout 3.500 lah, at least di breakout. Kalau memang hari Jumat sudah berhasil breakout, sekiranya kalau memang Jumat nanti penutupan harga sudah di atas 4.000 gitu ya, nah itu sudah terkonfirmasi breakout, teman-teman bisa entry. Tapi kalau memang sampai Jumat closingnya masih di bawah 3.500 ya maka belum breakout ya, maka belum breakout ini sedikit berbahaya karena kalau saya akan ambil ketika memang nanti hari Jumat harga BTPS itu sudah di atas 4.000. Kalau belum di atas 4.000 akan saya wait ya, akan saya tunggu. Karena kenapa? Kalau memang nggak berhasil malah membuat rejection, ini target koreksinya itu untuk menyentuh trendline bawahnya itu kurang lebih di harga 2.600, 2.800 gitu ya untuk BTPS. Jadi bisa diperhatikan tuh, harus diperhatikan betul. Itu ya. Tapi ini volumenya juga sudah lumayan meningkat. Ya semoga saja bisa breakout. Ya bisa masukkan ke watchlist nih untuk BTPS.
Lanjut ada saham Meta, Meta by daily chart ya. Hari ini closing di 133 masih di sana-sana saja. Secara kondisi stokastik momentum sih ada potensi untuk golden crossing ya, di mana momentumnya bagus ya. Secara kondisi stokastik slow. Tapi akan saya bantu dari broker summary dulu. By broker summary adanya akumulasi dari pihak BK tapi nggak seberapa banyak, hanya 30.000 lot pada perdagangan hari ini dengan rata-rata 133 ya, jumlah value-nya itu 405 juta. Jadi bisa diperhatikan ya untuk Meta. Mungkin segitu dahulu pembahasan saya hari ini, semoga saja bermanfaat. Saya tunggu kehadirannya di grup Telegram, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Goodbye.